Indonesia juga punya band-band indie yang menurut gue tuh lumayan ajaib gitu, dan menurut gue lumayan keren-keren gitu. Kalau Slank sama Dewa sama Gigi itu angkatan abang-abangan lah di atas kita tuh, masih klasik rock. Tapi kalau di zaman gue tuh dulu mulai masuk kayak Rumah Sakit, Wonder Gel, Gallery, John Van Ganfu. Waktu itu tuh keren lah menurut gue, itu band-band yang otentik, keren gitu. Bahkan Naif pun mengawali karirnya di sini gitu. Pure Saturday apalagi gitu. Dan itu menurut gue band-band Indonesia yang keren gitu di zaman. Musik itu menurut gue nggak harus dengan permainan skill lu yang jago atau gimana, tapi lu punya lagu yang dengan lirik yang karismatik, yang menggugah, yang puitis, itu waktu itu jadi satu hal yang gila banget gitu menurut gue gitu. Ya udah, abis dari situ gue mulai ngeband, gue main di Brit. Lama-lama vokalis gue ini berubah, dia lebih suka, waktu itu eranya mulai masuk awal 2000 tuh, itu masuk ke Marilyn Manson, Limp Bizkit, Korn. Ya, mulai suka situ, akhirnya gue kebawa gitu, gue ninggalin nih band gue gitu, gue ninggalin band gue untuk gue suka dengan musik-musik itu gitu. Tapi sih ada satu band hip metal ya, yang menurut gue melebihi semua itu. Oke, gue suka Korn, Bizkit, Marilyn Manson, itu kayak gitu gue suka. Cuman kalau menurut gue band ini band yang mewakili kita banget, generasi angkatan 90-an yang waktu itu sama sifatnya. Kalau menurut gue band ini adalah Rage Against the Machine. Di Rage Against the Machine itu adalah band hip metal, itu salah satu band kedua favorit gue setelah Ramones ya, gue denger. Dan itu mewakili kita sebagai masa muda waktu itu gitu, karena lirik-lirik mereka tuh berbicara soal sosial, politik, gimana mereka menentang sistem, mereka menentang pemerintahan yang korup, gimana mereka berdiri sebagai suara rakyat kecil, dan itu diwakilkan banget sama mereka. Album pertamanya The Battle of Los Angeles itu gila, itu nggak ada yang bisa lagi bikin lagu kayak gitu. Nah terus gue ngerasa itu mereka tuh mewakilkan kita aja gitu, kayak di era itu apalagi kan ada reformasi kan. Nah gue rasa tuh adegan reformasi di gedung DPR tuh paling pas kalau lu pakein original soundtracknya Rage Against the Machine. Coba deh lu tes, gue yakin itu pas banget. Karena generasi kita adalah generasi yang rebel, generasi yang nggak mau nurut terhadap pemerintahan yang fasis, terhadap pemerintahan yang korup, terhadap tirani waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu terjadi juga reformasi 98 kan di kita. Makanya gue ngerasa Rage Against the Machine itu salah satu band yang berpengaruh banget dalam hidup gue ketika gue berkarya. Sampai detik ini pun kalau gue bikin konsep gitu, dapat satu tawaran web series, satu digital ad atau apapun yang mengharuskan gue untuk membuat konsepnya juga, itu gue pasti dengerin itu. Kalau hip metal gue dengerin Rage Against, kalau punknya ya udah nggak Ramones lagi sih. Gue kemarin udah dengerin lagi gue Misfits sama Pennywise gitu. Ya membantu sih gue, entah kenapa Distorsi itu kayak ngebantu otak kreatif gue nyala gitu. Nah ya setelah gue suka dari hip metal itu, ya udah akhirnya gue nggak ngeband gitu. Gue nggak ngeband, ya akhirnya gue masuk film gitu. Nah itu pembicaraan masalah film itu nanti kita bahas di obrolan Sunrise ya gitu. Kenapa gue masuk ke dunia syuting dan sebagainya gitu. Nah intinya kalau masalah musik, band-band itulah yang paling berpengaruh dalam hidup gue gitu. Dan gue banyak mengundang pertanyaan juga, kenapa tampang kayak gue kagak suka R&B gitu. Jawabannya sama sekali memang tidak suka. Dari awal tidak suka, gue dengernya aja nggak suka. Emang nggak tes gue di situ, entah kenapa gitu. Ya, jadi ya hidup rock, black metal, hip metal, punk, skacore, anything, yang penting
gitar lo dinyalain distorsinya, buat gua itu udah mind blowing gitu. Nah, kayaknya udah sore nih, udah mulai sunset nih. Nih gue bikinin buat lo time lapse. Kita ke atas lagi ya. Oke. Nih. Tuh kan. Bagus tuh kan sunsetnya kan. Tapi meskipun bagus, nggak terlalu bulat gitu. Dan sekarang nih masjid di belakang gue lagi azan maghrib. Karena sekarang ini bulan Mei ini kita lagi masuk di bulan puasa. Jadi ini pas banget jamnya jam buka. Gue juga mau ngucapin selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa buat saudara-saudaraku. Oke. Tapi lumayan lah. Langitnya oke kok. Gara-gara Covid. Mungkin besoknya kita next episode mungkin akan sunrise kali ya. Jadi kita pembicaraan sunrise kayaknya. Kalau tadi kan sunset udah tuh. Sekarang sunrise. Dan gua baca di AccuWeather sih besok nggak ada sunrise. Tapi nggak tahu kalau nanti malam tiba-tiba bisa berubah. Oke? Next episode obrolan sunrise.